Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sekalian. Oke, jumpa lagi ya. Nah, semoga semua kita dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Itu dulu. Nah, dalam pertemuan sekarang kita akan ngobrol tentang peduli di organisasi. Nah, kenapa? Karena kita sudah mengikuti ya kegiatan-kegiatan amatir radio, baik itu di udara maupun di darat. Nah, saya kira banyak teman-teman yang baru join atau sudah lama atau sudah cukup lama join, tapi selama ini hanya aktif pada kegiatan komunikasi radio di VCF atau 2 meter, tapi dengan melihat beberapa video yang sudah saya share ke teman-teman mungkin lebih terbuka dan ingin melakukan suatu kegiatan yang lebih ya. Dan juga bagi teman-teman yang baru join, nah, kalau Anda yang sudah mengikuti video-video ini mungkin semakin tertarik dan semakin ingin tahu tentang kegiatan amatir radio. Oke, tapi itu akan selalu kita share, akan selalu saya share, dan dari yang kemarin-kemarin sudah dipahami kegiatan-kegiatan tersebut ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya sekarang adalah sebagai anggota amatir radio Indonesia, nah, atau mau tidak mau ketika Anda ingin melakukan kegiatan hobi, kegiatan amatir radio, otomatis Anda harus bergabung dengan organisasinya. Nah, organisasi tersebut adalah ORARI, Organisasi Amatir Radio Indonesia. Nah, ketika Anda sudah lulus ujian negara amatir radio ya, atau disingkat UNAR, Anda wajib menjadi anggota ORARI. Nah, ketika Anda wajib menjadi anggota dalam suatu organisasi di Indonesia khususnya ya, khususnya organisasi apapun di Indonesia khususnya, hal yang paling penting harus Anda pahami adalah Anda harus memahami anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu saya pernah bahas di salah satu video, tapi sepintas. Nah, di sini saya ingin menekankan kenapa harus kita pahami anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Oke, kita singkat saja, dan umumnya sudah disingkat seperti itu, ADART itu ya. ADART, jadi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, karena ADART ini adalah aturan tertinggi dalam suatu organisasi di Indonesia, baik itu organisasi politik, organisasi massa dan sebagainya ya. Nah, untuk itu saya ingatkan ke teman-teman baik anggota baru maupun anggota lama ya, karena banyak sekali anggota lama pun yang juga memang sudah sekian tahun menjadi anggota ORARI, tidak pernah membaca, membuka, bahkan hanya sekedar mendengar mungkin ya. Ya, karena dianggap sesuatu yang tidak begitu penting atau bagaimana. Tetapi ternyata hal ini sangat penting, karena kita akan tahu tentang hak dan kewajiban kita sebagai anggota suatu organisasi. Oke, di sini kita akan khusus membahas tentang ADART ORARI, organisasi kita yang tercinta ini. Dan ADART ini otomatis tidak boleh bertentangan dengan peraturan atau perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya. Nah, contohnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, khusus yang mengatur tentang kegiatan amatir radio itu kita tidak boleh bertentangan dengan peraturan Menteri Kominfo nomor 17 tahun 2018. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 17 tahun 2018 ini mengatur tentang kegiatan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk. Nah, otomatis ADART kita tidak boleh bertentangan dengan peraturan Menteri Kominfo tersebut, karena di situ sudah diatur tentang kegiatan-kegiatan apa saja, tentang pelanggaran-pelanggaran apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh amatir radio Indonesia. Oke, kita spesifik bicara tentang amatir radionya ya. Jadi kalau masalah komunikasi radio antar penduduk itu
bidang mereka, nanti sesi yang beda. Jadi kegiatan-kegiatan amatir radio kita sudah diatur pada Peraturan Menteri Kominfo nomor 17 tahun 2018. Nah, jadi di situ jelas pelanggaran-pelanggaran yang tidak boleh dilakukan. Nah, itu kalau kita melanggar itu otomatis IAR kita bisa dicabut atau izin IAR itu izin amatir radio. Nah, jadi yang menerbitkan IAR itu adalah dari SDPPI ya. Nah, oke, itu kita nanti saja ya di sesi lain. Kita kembali ke ADART. Nah, ADART kita adalah aturan tertinggi di organisasi. Otomatis ADART ini harus ditaati, dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh anggota organisasi, seluruh anggota orari, baik itu pengurus maupun anggota, baik itu ketua maupun anggota, siapapun harus menaati ADART ini. Nah, jadi bila ada anggota yang melanggar dari ketentuan ADART atau aturan yang sudah ada di dalam ADART ini, nah berarti dia akan bisa dikenakan sanksi yang juga sudah tertulis pada ADART tersebut. Nah, jadi di sini lengkap sekali. Nah, itu berlaku tidak hanya anggota, otomatis itu berlaku juga untuk seluruh pengurus. Jadi seluruh kepengurusan itu adalah DPP dan pengurus. Nah, kenapa? Biar Anda paham. Jadi kalau Anda nanti paham apa yang dimaksud dengan kepengurusan orari. Kepengurusan orari itu otomatis dari DPP dan pengurus. Nah, kepengurusan dan pengurus beda. Kenapa kok saya paham? Ya karena itu sudah ada di ADART. Jadi Anda bila ingin paham dan pandai dalam organisasi, pelajarilah ADART organisasi tersebut. Nah, ini kita selalu bicara tentang orari ya, karena kita memang anggota Amatir Radio Indonesia ya. Jadi di sini harus kita pahami. Nah, untuk memahami ini Anda tidak perlu harus jadi sarjana hukum atau mempelajari, karena ADART ini sudah sesuatu yang sangat mudah sekali dicerna untuk kita menalar suatu aturan. Oke. Nah, bagi Anda yang baru join atau belum pernah berkiprah di organisasi, ketika Anda membaca pasal-pasal tersebut dalam ADART dan mempunyai penafsiran atau pengertian beda, ini Anda bisa diskusikan dengan teman-teman yang sudah lama berkecimpung di organisasi. Nah, jadi ketika Anda ada sesuatu yang menurut Anda kurang jelas, atau Anda mempunyai pengertian yang beda atau penafsiran yang beda, Anda bisa berdiskusi. Nah, ini karena tujuan dari suatu aturan dibuat itu adalah mempunyai pengertian yang dimaksud sama. Nah, kalau ada perbedaan atau multitafsir, nah ini nanti harus didiskusikan. Nah, akhirnya disepakati, dan bagaimana kalaupun mungkin kata-katanya bisa dirubah. Oke. Oh ya, kalau kita bicara kata merubah, untuk merubah ADART ini biasanya dilakukan ketika musyawarah nasional atau musyawarah khusus. Nah, musyawarah khusus ini biasanya untuk mengganti atau merubah. Jadi mau mengganti ADART full pun juga pada musyawarah nasional khusus. Kenapa kok saya tahu? Karena itu juga termaktub atau sudah tertulis di ADART kita ini. Nah, itu dulu. Oke, selanjutnya adalah mekanisme. Nah, jadi ini yang harus Anda pahami. Kenapa kok orang-orang lama itu atau anggota yang sudah lebih dulu join paham tentang mekanisme aturan-aturan yang terjadi, adanya ketua, adanya wakil ketua, adanya sekretaris dan sebagainya, karena itu sudah diatur juga dalam ADART. Nah, jadi buat teman-teman yang awam, khususnya yang paham tentang organisasi, yang hanya sekedar tahu tentang organisasi tapi tidak pernah mempelajari,
organisasi tersebut. Nah, silakan Anda buka ADART organisasi tersebut. Nah, oke, kita kembali ke orari terus ya. Nah, di orari ini sudah jelas diatur kewenangan, kewajiban ya dari organisasi di tingkat pusat, tingkat daerah maupun tingkat lokal. Bahkan kewenangan dan kewajiban dan hak anggota maupun pengurus. Nah, hak ketua, hak DPP, kewajiban ketua, kewajiban DPP, kewajiban sekretaris dan sebagainya itu ada semua. Nah, bagaimanakah kalau ada, tadi sudah saya contohkan, bila ada anggota yang melanggar akan dikenakan sanksi. Bagaimanakah bila ada pengurus yang melanggar ADART, apakah dia juga dikenakan sanksi? Ya otomatis lah, mau itu ketua, mau itu sekretaris, mau itu apapun DPP, bila sudah melanggar atau melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita, ya pasti juga akan dikenakan sanksi. Sanksinya bagaimana? Ya otomatis yang sesuai dengan ya termaktub dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersebut. Nah, kalau mereka menafsirkan sesuatu yang dianggap itu sudah melanggar ADART kita, ya itu menurut seseorang atau menurut beberapa orang, tetapi menurut khalayak rame itu tidak, ya. Nah, ini juga patut didiskusikan. Karena apa? Pengertian tersebut kadangkala beda. Nah, ada istilahnya multitafsir ya, atau beberapa pengertian tentang sesuatu hal yang dimaksud dalam pelanggaran ADART. Nah, jadi banyak sekali. Nah, jadi intinya di sini saya tidak mau menyebutkan, saya belum menyebutkan satu persatu, tapi suatu ketika nanti nggak tahu teman-teman akan berkomentar mana yang akan kita bahas tentang ADART. Nah, jadi silahkan teman-teman komentar mana yang akan kita bahas pasal per pasal atau pasal dan poin dan sebagainya ya. Nanti silakan teman-teman komentar. Jadi kita bisa bikin ini suatu pembelajaran yang mengasihkan, baik untuk diri saya sendiri maupun juga teman-teman. Jadi kita silakan Anda komentar, khususnya teman-teman Amati Radio Indonesia dan juga teman-teman yang karena ADART ini tidak hanya dimiliki oleh Orari, tapi juga dimiliki oleh organisasi-organisasi lainnya, termasuk organisasi politik. Organisasi politik ini bahkan yang dominan dalam negara Republik Indonesia kita tercinta ini, yaitu juga ada ADART-nya. Nah, jadi kalau secara globalnya pasti sama, tetapi khususnya untuk teman-teman Orari, silahkan kita mau bahas-bahas yang mana, nanti kita bisa komen-komen dan kita bahas. Kalau perlu kita suatu ketika datangkan narasumber ya dari teman-teman Orari kita biar seru. Oke, jadi itu dulu yang ingin saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga ada respon yang cukup buat kita nanti menambah wawasan kita tentang organisasi Amati Radio Indonesia kita yang tercinta ini. Oh ya, jadi sekali lagi saya mohon teman-teman, baik yang lama maupun yang baru, ketika Anda sudah melakukan kegiatan-kegiatan Amati Radio, pedulilah dengan organisasi Anda. Tetapi bukan berarti kita sok pandai di sini, bukan berarti kita punya pemikiran kita yang adalah yang paling benar, tetapi minimal kita bisa mendiskusikan sesuatu dengan melihat sudut pandang orang lain, melihat dari kacamata orang lain, pemikiran orang lain, dan akhirnya kita bisa saling menghargai untuk menerima maupun memberikan pendapat kita. Oke, thank you for watching, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73, bye bye.